Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah wasyukrulillah. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, atau istilah kita di sekolah Islam terpadu dengan materi Al-Islam, ya. Oke, dengan mengucapkan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelajaran kita ini. PAI itu adalah kepanjangan dari pendidikan agama Islam, ya. Dalam bukunya itu ada tambahan dan budi pekerti. Kalau di SDIT kita sering menyebut dengan Al-Islam, materi Al-Islam. Nah, buku yang kita pakai ini adalah buku panduan dinas, ya, buku panduan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentu bersama Ustadz yang gagah dan keren ini, ya. Oke, mudah-mudahan selalu ceria, selalu bahagia dimanapun berada. Baiklah, materi pelajaran kita pada PAI di kelas 6 yaitu dengan tema besar indahnya saling menghormati. Tentu tema ini, judul besar ini ternyata sumber materinya terdapat pada Quran surat Al-Kafirun, ya. Kalau tulisan di dalam Al-Quran, tulisan Arabnya Al-Kafirun, ya. Oke, next. Baiklah anak, pada materi ini, ya, seperti yang ada di dalam bukunya itu ada 4 garis besar yang kita pelajari nanti di Quran surat Al-Kafirun. Pertama, sekilas tentang pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Kemudian membaca tartil, yaitu membaca dengan tajwid. 3, menulis Quran surat Al-Kafirun. Baru kemudian memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Ini garis besar yang ada di buku. Oke. Nah, sekarang garis besar itu Ustadz explore, ya. Ustadz kembangkan menjadi 6 poin penting ketika kita belajar Quran surat Al-Kafirun. Apa saja itu? Bahkan bukan surat Al-Kafirun saja. Setiap kita mempelajari surat di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, setidaknya ada 6 poin penting harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus tahu nama suratnya. Nah, ini materi kita surat Al-Kafirun, nama suratnya. Baru nanti ketika kita sudah tahu nama suratnya, apa sih artinya nama surat itu? Misalnya Al-Kafirun, apa sih artinya? Nah, tentu Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah berapa sih jumlah ayatnya, ya. Nah, tentu surat itu kan memiliki ayat. Yang kita harus tahu adalah berapa sih jumlah surat Al-Kafirun. Nah, jumlah surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? 6 ayat di sana, ya. Kemudian golongan suratnya, ya. Golongan suratnya itu apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Apa artinya surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada masa periode beliau berada di Makkah. Itu namanya Makkiyah. Nah, kalau Madaniyah pada masa atau periode beliau berada di Madinah. Nah, surat Al-Kafirun itu adalah golongan surat Makkiyah. Sekali lagi, surat Al-Kafirun itu adalah golongan surat Makkiyah. Artinya Rasulullah menerima dan surat Al-Kafirun ini adalah ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu namanya Makkiyah.
Kemudian apa sih sebab turunnya? Yang ketiga, ini poin penting yang ketiga adalah sebab turunnya, atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab diturunkan Al-Quran itu, sebab diturunkan surat itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu tidak semua surat itu punya asbabun nuzul, atau semua ayat itu punya asbabun nuzul. Dalam riwayat-riwayat hanya beberapa aja yang kemudian dikumpulkan dan ditulis oleh para ulama yang memiliki asbabun nuzul, ya. Nah, surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah, yang pertama adalah untuk menerangkan pupusnya harapan orang kafir yang ketika mengajak Rasulullah SAW ya untuk beribadah seperti ibadah mereka. Nanti mereka akan beribadah mengikuti ibadah Nabi SAW. Jadi beribadah itu adalah giliran, yaitu keinginan orang kafir. Akan tapi surat Al-Kafirun itu Allah turunkan sebagai pengokohan, ya, sebagai pilihan, ya, sebagai peneguh Rasulullah SAW untuk tidak mencampur adukkan keyakinan, ya, tidak mencampur adukkan tata cara ibadah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk sholat, maka tidak boleh kita mencampur adukan cara ibadah kita seperti orang lain, ya. Kalau sholat, tidak boleh kita menyembah berhala seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Nah, itulah makanya sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah untuk meneguhkan keyakinan Rasulullah SAW sebagai jawaban atas sebagai jawaban atas usulan-usulan mereka, keinginan-keinginan mereka, ya. Nah, turunnya surat Al-Kafirun itu harapan mereka pupus, buyar. Nah, itulah sebab turunnya asbabun nuzul. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tahu dan bisa membaca Al-Quran surat Al-Kafirun itu dengan tajwid yang benar, tartil dengan tajwid yang benar, ya. Kemudian baru kita harus pahami arti daripada ayat demi ayat dalam surat Al-Kafirun. Terjemah ayatnya harus kita kuasai juga. Kemudian baru terakhir, apa sih hikmah dan atau isi kandungan di dalam surat Al-Kafirun yang bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut satu demi satu kita pelajari dulu. Quran surat Al-Kafirun artinya apa tadi? Orang-orang kafir. Targetnya adalah membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil tadi, ya, garis besarnya tadi. Kemudian kita mampu menulis kalimat atau ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun, baru menunjukkan hafalan, ya. Anak-anak SD itu Al-Kafirun itu sudah dari kelas 1 selesai. Kemudian mengetahui makna dan isi kandungan. Makna itu artinya terjemahnya tadi, ya. Kemudian isi kandungannya yang terakhir. Nah, kemudian implementasinya, ya, prakteknya, memiliki sikap saling menghormati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Baik, teman-teman, pendalaman materi kita membaca dan memahami tajwid yang ada pada surat Al-Kafirun. Ini yang penting, kita harus bisa membaca. Insya Allah anak-anak kelas 6 sudah bisa membaca, bahkan mereka sudah hafal. Yang terpenting adalah bagaimana dia terapkan tajwidnya. Ini yang terpenting ini, ya. Nah, ini surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, teman-teman, lalu apa saja hukum tajwid yang ada di seputaran ayat-ayat atau kata demi kata dalam surat Al-Kafirun, ya.
Sebenarnya ada puluhan di sini hukum tajwid ya yang ada dalam surat Al-Kafirun. Tapi Ustadz hanya sampaikan beberapa saja, kurang lebih 5 ya. Yang pertama ini, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini yang Ustadz lingkari ini adalah mad arid disukun ya. Kita panjangkan 2 rakaat, 4 rakaat boleh, kafirun. Nah, ini namanya mad arid lisukun ya. Kemudian yang berikutnya la a'budu. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil, di mana ada mad tabi'i. Namanya mad tabi'i itu la, kemudian ada bacaan panjang matnya ya, huruf yang menyebabkan bacaan itu panjang. Di sini ada alif, makanya ada panjang. Nah, mad tabi'i ketika bertemu dia dengan hamzah tetapi di beda kata, bukan dalam satu kata, seperti ini namanya beda kata ya. La itu satu kata, a'budu kata yang lain, berarti dalam 2 kata. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Ini dipanjangkan 5 harokat atau 6 harokat ya. Nah, kemudian wala antum, bacaan yang berikutnya, tajwid berikutnya antum, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini adalah ikhfa ya, bacaan ikhfa sama antum. Kemudian berikutnya ada a'bud, bud. Nah, ini qalqalah kubra, yaitu huruf dal ya, di antara huruf-huruf qalqalah berada pada waqaf. A'bud dibaca memantul ya. Yang terakhir abidum ma ya, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah ya. Tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, waw. Ini di sini ada mim. Oke, cukup itu saja dulu ya, poin-poin besar hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Kafirun. Oke teman-teman, baru setelah itu kita harus hafal terjemah ayat demi ayat surat Al-Kafirun. Nah, ini ya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Kemudian ayat keduanya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Baik teman-teman, nah ini untuk materi berikutnya ini. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita teman-teman. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa materi berikutnya, yaitu nanti menulis Quran surat Al-Kafirun, kemudian memahami isi kandungan surat Al-Kafirun ya. Tapi Ustaz tidak bisa sampaikan semuanya karena pembelajaran surat Al-Kafirun itu ada 2 sesi insyaallah ya, supaya tidak memberatkan anak-anak dalam memahaminya. Tugas anak-anak untuk pertemuan pertama kali ini adalah anak-anak Ustaz minta untuk menghafal Quran surat Al-Kafirun beserta terjemahnya 1 sampai ayat ke-6. Itu aja dulu ya. Bisa nanti dikirim pakai voice note. Oke teman-teman, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.